resesi ekonomi yang sebenarnya akan kita masuk semua, itu adalah bulan 6, bulan 7. Nah, saudara, kegelapan yang paling gelap itu justru tahun 2020 sampai 2022. Kalau kita lolos tahun 2022, berarti sudah lolos seleksi alam. Demikian pula tahun 2025 ini dan 2026, kita semua yang ada di sini lolos seleksi ekonomi. Kenapa? Karena yang paling kegelapan, paling gelap itu justru tahun 2020, 2022. Saudara. Kenapa? Kita tidak bisa bergerak apapun. Semua di rumah, betul? Betul? Itu gelap. Kan demo, Indonesia gelap. Ingat saudara, Indonesia tidak gelap. Karena di dalam kegelapan ada terang. Tuhan tidak pernah berjanji, langit selalu gelap. Tuhan tidak pernah berjanji, langit selalu terang. Tapi Tuhan berjanji bahwa di tengah-tengah kekelaman apapun, di lembah kekelaman apapun, Tuhan tetap menyertai. Itulah terang. Apa saudara? Itu. Nah, tahun ini resesi ekonomi yang sebenarnya akan kita masuk semua, itu adalah bulan 6, bulan 7. Sekarang adalah permulaan. Ngomong sama sebelahnya, permulaan. Baru anginannya adalah. Kenapa bulan 6, bulan 7? Ingat, Maret ini THR. 2, UMR naik. Betul? Betul? Ketiga, ada lagi yang ketiga. Makanya pengusaha mumet. Ketiga, laporan SPT pribadi pajak. April, badan. Betul? Saya itu RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Januari Februari. Untuk lihat untung rugi pembagian dividen. Apa yang terjadi? Plus atau tidak? Kalau ada masalah PKPU, tidak bisa bayar. Homologasi batal, pilot. Betul? Yang berat itu tahun ini, bulan 6 malahan. Ini masih awal. Tapi ingat, yang hadir di tempat ini, percaya, lolos. Nah, setelah itu ada lagi. Bulan 6, resesi yang sebenarnya. Ingat, penjatuhan utang luar negeri. Kita akan mengalami daya beli masyarakat turun seperti ini masih 2 tahun. Makanya saya khotbah di semua media sosial tahun 2021 supaya semua berkebun dan jangan utang bank. Betul? Yang masih ingat angkat tangan coba. Betul? Kenapa? Karena kondisi seperti ini masih 2 tahun. Ngomong sama sampingnya, ingat 2 tahun. Berapa tahun saudara? Berapa tahun? 2 tahun. Kondisi seperti ini masih waktu 2 tahun. Bagaimana supaya bertahan? Saudara tidak boleh hanya menunggu, melihat, nunggu mati. Tidak. Atau nunggu, melihat habis bangkrut. Tidak. Saudara harus apa? Ingat, perut tetap harus isi. Betul? Tidak bisa hanya menunggu dan melihat. Betul? Saudara tenang, bertahan, dan bergerak. Pertama, kenali potensimu, talentamu. Dan jangan ada pengembangan bisnis apapun selama 2 tahun. Dan jangan coba-coba bisnis baru. Tetapi apa? Apa yang Anda tahu, apa yang Anda alami, itu bukan kebetulan. Itu adalah talenta yang Tuhan berikan. Potensimu untuk menghadapi masa depan. Suatu kali saya ketemu Gilbert. Pak Gilbert,
saya mau jadi apa? Ya jadi manusia, memang mau jadi monyet. Saya masa depan saya gimana Pak Gilbert? Nyanyi suara ancur. Semua alat musik bisa pegang, enggak bisa main. Sekolah ranking 4, murid tinggal 4. Kan murid paling goblok lah. Saya bisa apa ya Pak Daud? Pak Gilbert. Daud, ada seorang yang taunya sukanya virus. Dia paling senang sekali yang berhubungan dengan virus. Dia fokuskan terus. Virus terus. Sampai dia jadi profesor doktor virus. Kamu kan taunya apa? Setan. Kamu fokuskan satu, setan terus. Dan pesan saya satu, jangan setelah itu kamu jadi setannya sendiri. Satu aja. Engkau taunya salon, tekuni salon. Engkau taunya kue, tekuni kue. Engkau taunya jangkrik, fokuskan ternak jangkrik. Ingat Dara, jangkrik pun bisa untuk hidup loh Dara. Untuk pakan burung, macam-macam Dara. Kamu taunya cacing, fokus cacing. Apa yang kau tahu, apa yang kau alami, itu bukan kebetulan. Itu rencana Tuhan. Untuk memberikan engkau hari depan yang penuh Engkau taunya IT, fokuskan IT. Karena tahun ini adalah tahun memperbaiki perusahaan. Tahun untuk memperbaiki di dalam tempat usaha. Tahun untuk berbenah. Tahun untuk persiapan. Bukan tahun pengembangan. Tahun pengembangan itu adalah 2027. Ekonomi baru bergerak. Tahun 2027 ekonomi baru bergerak. Saya fokuskan satu bidang aja. Setan. Dan Gilbert ngomong. Pesan saya satu Daud. Ada apa? Setelah itu kamu jangan jadi setannya sendiri. Saya fokuskan setan terus. Enggak ke kanan, enggak ke kiri. Sampai saya diundang khotbah di Amerika. Saya sudah ada di Manhattan. Dan saya kenang-kenangannya celana ini deh. Ini usianya udah 20 tahun. Asli bolongnya. 20 tahun dah. Saya ke Amerika khotbah tentang setan. Sampai saya diberi akademi kepolisian memberi pengarahan tentang setan. Sampai ngawal presiden gara-gara apa? Setan. Bagaimana cara ngalahkan setan? Satu bidang aja bisa untuk hidup sampai sekarang. Demikian hidupmu. Engkau taunya apa? Saya punya adik bingung. Daud, aku tuh kerja apa Daud? Lah kamu taunya apa? Aku taunya sampah plastik. Ya udah, kamu yang terjelek apapun yang ada di muka bumi, asal engkau tekuni, engkau serius dan engkau benar-benar paham, jadi dah. Amin. Karena itu talenta masa depan. Maka Tuhan bicara apa? Hari depan yang penuh harapan. Saya beritahu sama adik saya, fokus apa? Sampah plastik. Kamu belajar bagaimana ngolah plastik ini jadi pelet dan jadi roll-rollan plastik HDPE. Udah campurannya belajar. Dia fokus terus jadi plastik. Ada yang tanya saya, Pak saya taunya jangkrik. Ya udah kamu jangkrik aja terus. Kamu taunya apa? Itu yang difokuskan tahun ini. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jangan mengembangkan bisnis baru dalam 2 tahun ini. Kenapa? Karena daya beli masyarakat turun. Deflasi, tapi inflasi. Harga-harga naik, tidak ada yang beli. Ada yang beli pun sedikit. Dan tahun ini, dan perlu kita tahu, tahun 2026 harga properti drop atau stagnan. Kenapa? Karena ekonomi belum bergerak. Ekonomi bergerak itu tahun 2027. Jadi mau jual properti pas puncak inflasi lewat. Itu di 2027. Dan nanti yang jual properti harus ingat Daud Tony, komisi 2%. Karena apa? Itu langsung di 2027. Jadi 2025, 2026. Pak, apakah akan terjadi kerusuhan Mei 98? Tidak.
Orang demo-demo, ribut-ribut. Itu kan 98 ada agenda politik dan ada yang danai. Tahun ini dananya habis. Gimana mau berangkat ke Jakarta? Yang danai siapa? Yang danai aja duitnya habis. Dan perlu dah tahu, investasi yang terbaik ada 3. Sudah perhatikan ini. Pertama adalah emas. Karena emas standar internasional. Emas nanti dalam berapa tahun? Dalam waktu dekat 2 juta per gramnya. Pasti. Waktu bicara emas 1,5 juta. Di 2022 masih di bawah 1 juta. Tidak ada yang percaya. Betul? Tapi begitu saya bicara, 2024 pada panik semua. Saya ditanya lagi, Pak gimana emas nanti? Dalam waktu dekat 2 juta. Emas. Dan kalau emas, saudara jangan hanya mau dikasih tanda terima. Harus pegang fisiknya, emas. Loh kenapa? Bensin aja dioplos, betul? Jelas? Jelas? Karena 10 tahun ke depan akan terjadi kekacauan digital. Engkau harus siap-siap itu. 10 tahun ke depan akan terjadi kekacauan digital. Di hacker. Dari Rusia, dari Cina dan India. Perang hacker. Ke-hack selesai. Saudara pegang fisiknya, emas. Siapa yang setuju angkat tangan? Jelas? Jelas? Pegang apa? Fisiknya. 2, perak. Ingat, sudah 2000 tahun lebih perak dan emas itu bergandengan. Betul? Harganya sudah terlalu jauh antara emas dan perak. Ini akan menyusul. Tapi untungnya mepet. Kecil untungnya perak itu. Tapi pasti. 10 tahun ke depan dengan pasti perak akan menyusul. Dan yang ketiga, US dollar. US dollar tidak akan bisa digantikan selama 30 tahun. Kenapa? Karena cadangan emas terbesar di dunia itu ada di Amerika. Dasarnya apa? Belanda menjajah Indonesia. Berarti emasnya dibawa ke Belanda. Betul? 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 Belanda diinvasi sama Jerman. Emasnya dibawa ke Jerman. Jerman diinvasi sama Amerika sekutu. Emasnya dibawa ke Amerika. Betul? Irak invasi ke Kuwait. Emasnya dibawa ke Irak. Betul? Irak diinvasi ke Amerika. Diinvasi Amerika. Emasnya ke Amerika semua. Betul? Makanya 30 tahun dolar tidak bisa diganti oleh mata uang apapun di dunia. Berapa tahun? 30 tahun. Jelas? Belum ada bridge atau the bridge juga tidak bisa adalah. Ingat, utang negara kita dihitung apa? US dollar. Jadi ingat, berapa tahun saudara dolar? 30 tahun. Tidak bisa tergantikan. Dari 3 inilah yang akan bertahan. Pak, kalau main saham gimana? Saya beritahu. Kalau saudara saat ini investasi obligasi, surat utang negara lainnya, ambil jangka pendek. Maksimal 1 tahun. Paling maksimal itu adalah cepat lepas. Kenapa adalah? Karena kondisi ekonomi 2 tahun seperti ini. Jelas adalah? Paling lama 3 tahun. Jangan ambil yang jangka panjang, 40 tahun, 30 tahun. Pusing adalah. Atau menengah 10 tahun, jangan. Ambil yang maksimal hanya 3 tahun. Secepat mungkin lebih baik 1 tahun. Jelas? Tidak boleh jangka panjang. Ambil jangka pendek. Jelas? Yang obligasi, sun atau bond. Gunakan apa? Jangka pendek. Maksimal 3 tahun. Tapi kalau paling bagus 1 tahun. Lepas langsung. Kondisi seperti ini masih 2 tahun. Kalau engkau ambil jangka panjang, selesai. Karena ada namanya ketidakpastian pasar. Jelas tidak? Satu hal. 2035
Cina akan menguasai ekonomi seluruh Indonesia. Dan bertahan 4. Waktu saya beritahu di sini, pertanian, perkebunan. Masih ingat? Karena apa saudara? AI tidak bisa menciptakan bayam, betul? Jelas? Jelas? Maka itu yang bertahan. Pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan. Udah tahu, industri akan dikuasai Cina di 2035. Seluruh Indonesia adalah industri metal, industri IT, industri elektronik, otomotif, itu yang dikuasai Cina semua. Saya beritahu, sekarang aja mobil Cina udah di mana-mana, betul? Betul? Dan nanti yang bertahan, industri padat karya itu yang menengah, bukan yang jumlah ini ratusan ribu, yang ribuan tidak kuat. THR, gaji, UMR dan lain-lainnya. Justru nanti yang garment itu nanti yang bertahan, yang menengah, yang pegawainya sedikit-sedikit tetapi jalan. Jelas saudara? Jelas? Itu di masa depan. Nah, karena apa? Cina akan menguasai ekonomi Indonesia di 2035. Dan ingat, generasi-generasi usia di bawah 20 tahun menjadi generasi alfa. Awal, bukan Z, tapi alfa. Hanya mengharapkan 4. Warisan, hibah, wasiat dimodali orang tua. Karena apa? Perpajakan yang diperketat terus sampai 2035. Engkau punya uang 2 miliar, uang dari mana? SPT-mu mana? Pajakmu berapa? Itu akan diperketat terus sampai 2035. Coba saudara, lulus kuliah, gaji maksimal, paling top, itu 15 juta. Betul? Itu udah paling top saudara. 15 juta untuk hidup. Ingat saudara, apalagi gaji UMR, hidup pas-pasan. Betul? Untuk ngumpulin dalam 5 tahun, 1 miliar. Itu apa? Perlu mujizat Tuhan. Betul? Nanti usia di bawah usia 20 tahun akan masuk generasi alfa. Tapi ingat, saudara yang ingin berkembang, tunggu sampai 2027. Karena tahun ini adalah tahun apa? Bertahan. Bagaimana engkau bertahan? Apa yang engkau tahu, apa yang engkau alami, apa yang engkau kerjakan sekarang, fokuskan. Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Jelas? Jelas? Dan jangan KPR. Berapa tahun yang lalu saya beritahu jangan KPR, jangan utang bank. Sampai saya dimarahin teman saya pemilik bank. Daud, kamu itu ngomong jangan KPR, jangan utang bank. Aku yang susah Daud, kenapa? Programku banyak gagal gara-gara kamu. Saya ngomong, oh, jangan salahin saya. Kalau gitu masuk saya ngomong, kecuali bank kamu semua aman. Enggak boleh gitu. Dia pemilik bank, teman saya. Satu hal, ini akan terjadi selama 2 tahun. Jelas? Jelas? Pak, apakah Malang akan terkena dampak resesi ekonomi? Aman-aman aja Malang. Kenapa? Alam yang mendukungnya. Di Indonesia ini asal tidak males, rajin, serius, tetap hidup. Tidak punya uang, punya pancing 1, pergi ke laut, betul? Balik ke desa, berkebun. Tidak punya lahan lebar, pakai polybag, nanam cabai. Cabai mahal, jangan dikunyah, dimut. Jelas? Dari tahun ini adalah tahun apa? Jangan hanya menunggu, melihat, nunggu habis, bangkrut, mati. Tidak bisa, saudara. Engkau harus apa? Bangkit. Apa saudara? Tapi jangan ada pengembangan bisnis baru. Apa yang sudah ada, itu yang difokuskan. Tahun ini adalah tahun membenahi perusahaan. Tahun ini membenahi tempat kerja. Resesi ekonomi ini ada rencana Tuhan. Supaya kita memperkuat fondasi tempat usaha kita. Jadi resesi ekonomi ini ada tujuan.
memperkuat pondasi bisnis kita, tempat usaha kita. Dan memperbaiki kebocoran-kebocoran untuk menganulir, untuk memperhatikan kegagalan itu apa. Akan terlihat di resesi ini. Jelas saudara? Oh ini bobolnya di sini, bobolnya di sini. Itu yang perlu diperbaiki. Supaya apa? Ingat, semua ada yang terjelek pun, itu ada rencana Tuhan yang terbaik diubah jadi berkat. Yaitu apa? Untuk maju di 2027. 2027 ekonomi bergerak. Baru bergerak loh saudara ya. Bukan mau enggak, baru bergerak. Ibarat bangun tidur baru gitu saudara. Bergerak itu sampai 2030. Jadi 2027, 2030 pergerakan ekonomi itu saudara. Ekonomi bergerak semua. Jadi mulai saat ini yang investasi obligasi, sun atau bond, ambil jangka pendek. Maksimal 3 tahun. Lebih baik 1 tahun. Nanti kalau untung harus ingat Dow Tony 2%. Dan properti akan del naik di tahun 2027. Kenapa? Properti selalu yang terakhir. Setelah puncak inflasi lewat, baru naik. Jelas saudara? Nah puncak. Jadi ingat saudara, beratnya itu nanti di bulan 6, bulan 7, bulan 8. Itu tambah bulan, tambah berat saudara. Tapi ingat, untuk saudara semua, kalau engkau sudah lolos seleksi alam di 2020 sampai 2022, engkau pasti lolos di 2025, 2026 seleksi ekonomi. Percaya saudara? Karena yang paling gelap yang sudah kita alami. Resesi 2025 tidak seberat zaman corona. Kenapa? Karena saat ini kita masih bisa kumpul-kumpul. Masih bisa jalan-jalan. Masih ada pergerakan. Betul? Betul? Kalau corona itu berhenti total. Itu aja saudara bisa bertahan. Apalagi sekarang. Betul? Siapa yang setuju angkat tangan saudara? Katakan, aku percaya. Bertahan, tenang, dan bergerak. Jadi saudara, yang taunya kue, fokuskan kue. Fokusnya bikin tahu, fokuskan tahu. Dan buat inovasinya. Pengembangannya apa? Inovasinya. Tapi bukan pengembangan usaha. Pengembangan usaha itu di 2027. Ini fokus apa? Produk ini. Fokuskan inovasinya apa? Lalu ada penambahan produknya itu dikembangkan apa? Tapi tidak ada pengembangan usaha baru. Pengembangan usaha baru di 2027. Saudara, dan ingat, Pak saya taunya mobil second, gimana? Fokuskan itu aja. Bertahan, tenang, dan bergerak. Saudara semua yang hadir di tempat ini, yang melihat jam ini saya khotbah di online maupun di offline. Percaya, kita lolos semua. Jadi ada 3 investasi. Pertama, emas. Kedua apa saudara? USD. Ketiga apa? Perak. Tanah. Sudah punya uang, tanah. Tapi jangan KPR atau utang. Anak ingat di 2035. Ingat saudara? Akan ada pembatasan hak kepemilikan tanah. Untuk tanah jadi SHM. Prosesnya lama dan susah. Dari saudara semua, akan ada undang-undang itu akan muncul di tahun 2035. Jadi saudara yang punya tanah HGB, HGU, tingkatkan semua ke hak milik semua. Karena itu akan terjadi di tahun 2035. Undang-undang baru muncul di pertanahan. Jadi sebelum itu terbit dan muncul, sudah tahu dulu hari ini. Jadi yang HGB, HGU, semua segera ditingkatkan. Menjadi apa? Hak milik. Kenapa hak milik? Karena di 2035, di masa depan itu saya melihat Tuhan tunjukkan hari-hari yang akan terjadi. Akan ada hak kepemilikan asing dan hak kepemilikan tanah. Itu di 2035. Maka dimulai dengan adanya apa? Sertifikat digital. Nah, jadi saudara,
Saudara semua harus siap-siap. Amin. Amin. Jadi pada waktu saya ngeliat itu gimana Pak Daud? Itu kayak layar lebar. Lebih lebar daripada ini nih. Hari-hari yang terjadi. Saya lihat SBY, saya lihat Gibran, saya lihat AHY, saya lihat hari yang terjadi. Slide gitu Saudara. Gitu. Dan di situ saya lihat 2025 resesi. Beratnya nanti di bulan 6, bulan Juli. Jelas? 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 Jadi bulannya aja udah berat Pak. Ingat, ini masih permulaan. Tapi dengan iman dan percaya, saudara semua di tempat ini lolos. Kenapa lolos? Yang paling gelap itu kapan saudara? Zaman corona. Waktu saya 2021 ngomong, tahun janda, tahun duda. Orang tidak percaya, banyak mati, betul? Nah, waktu saya beritahu, setitik terang datang, kembali normal, balik normal. Sekarang saya beritahu, 2 tahun, fokuskan yang ada. Mari kita bangkit berdiri. Terima kasih sahabat sudah mengikuti dan menyaksikan tayangan kami hari ini. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati melalui tayangan hari ini. Sahabat, bila diberkati dengan tayangan kami, marilah kita dengan murah hati share video ini kepada teman-teman kita yang lain, agar mereka juga tidak kehilangan informasi dan mereka juga diberkati. Diberkati untuk memberkati. Sahabat John Pregador, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil dari sesi hari ini. Catatlah baik-baik poin-poin yang telah disampaikan, simpan dalam hati dan diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dan percaya itu bisa menjadi pelajaran dan rema buat kita, sekaligus membuat kita bijaksana dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan ini. Sahabat John Pregador, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, tetaplah percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, pegang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah pedoman hidup kita yang menuntun kita kepada jalan yang benar, yang membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Jadi sahabat, mari kita mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Selama hidup, selama masih diberikan kesempatan untuk berkarya, mari kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Karena dalam hidup ini, di kekalan, Tuhan telah sediakan 5 mahkota bagi mereka yang taat, setia, dan melakukan firman Tuhan. 5 mahkota telah Tuhan sediakan. Apa saja itu? Pertama, mahkota abadi. Diberikan untuk melatih pengendalian diri dan berjuang untuk menjadi yang terbaik yang Anda bisa untuk Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 2. Mahkota kemegahan. Diberikan untuk memenangkan orang lain bagi Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu. Mahkota kemegahan memenangkan jiwa. 3. Mahkota kebenaran. Diberikan untuk yang merindukan kedatangan Kristus. Dia tetap setia dan tidak meninggalkan Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bila kita setia, taat, dan tidak murtad, dan merindukan kedatangannya, maka pasti kita akan mendapatkan mahkota kebenaran. 4. Mahkota kehidupan diberikan untuk bertahan dalam pencobaan. Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita dalam pencobaan, kita tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita dianiaya, kita tetap mempertahankan iman kita. Maka orang seperti inilah yang akan mendapat mahkota kehidupan. Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut,
terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan dilemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. 5 mahkota kemuliaan diberikan untuk rajin dan setia mengembalakan kambing domba gereja atau jemaatnya Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Untuk mendapatkan mahkota, kita harus mengikuti peraturan pertandingan dan mencapai garis akhir serta tetap memelihara iman kepada Tuhan Yesus. 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Wahyu 3:11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Sahabat John Pregador, ada berita yang indah buat kita, bahwa ketika kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, tersedia 5 mahkota yang Tuhan sediakan untuk kita, yang mana yang layak kita terima. Selama hidup, kerjakan bagianmu, layani Tuhan, beritakan firman, dan menangkan jiwa, maka engkau akan pasti mendapatkan salah satu mahkota ini. Sahabat, apabila engkau dalam kesusahan, ingatlah firman ini. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tetaplah berpegang pada janji Tuhan. Diberkati sahabat John Pregador dimanapun berada. Pekerjaan apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Darah Yesus buka dalam berkat, keberuntungan, keberhasilan, masa depan yang penuh harapan diberikan Tuhan kepada setiap pendengar setia John Pregador. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami percaya setiap hari adalah hari yang baik Engkau berikan kepada kami. Dan hari ini pun kami merasakan kebaikan Tuhan dan tidak ada alasan kami untuk tidak mengucap syukur. Terima kasih sepanjang hari yang Tuhan berkati. Terima kasih renungan kabar baik yang sudah kami dengar hari ini. Diberkatilah kiranya semua pendengar setia John Pregador. Dibukakan jalan berkat, jalan keberuntungan, keberhasilan mereka. Pekerjaan mereka berhasil dan beruntung. Keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami di hari-hari berikutnya dengan keadaan sehat dan baik, diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih buat pembicara narasumber hari ini. Diberkati pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you.
just happened. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas. This is not a Christmas song.
this song.
Christmas.